tapi aspek personalnya nggak dapat. Oke? Sip. Ini saya kok lihat Bapak Ibu menikmati sekali makannya ya. Dimakan aja, jangan dibawa pulang. Nanti sampai Balikpapan juga agak busuk kok. Jadi dimakan aja. Sampai Lombok Timur nggak enak dimakan itu Pak. Silakan Pak, dimakan aja. Ya. Pak itu Mas itu sekda loh Mas, hati-hati Mas. Amin Pak ya. Nanti saya angkat menjadi kepala dinas terkait Pak. Jadi lebih banyak sekali yang Bapak atur nanti ya. Terakhir yang paling ideal. Ya, ini yang terakhir yang paling ideal. Bapak Ibu mengedepankan aspek personal dan prosedural. Ini yang paling ideal Pak, interaksi Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Di aspek itu Bapak Ibu akan ngomong gini loh. Wah Pak, kita deket ya, tapi harus ngikuti prosedur yang ada Pak. Enak enggak hubungan Anda dengan Dewan? Enak Pak. Tapi kalau Anda tipe humanis dalam berinteraksi dengan Dewan, SPJ Anda kacau. Ngerti maksudnya? Yang masuk bui siapa? Anda, bukan Dewan. Nangkep? Tapi kalau Anda mengedepankan aspek SPJ-nya, prosedurnya kenceng, nggak ada aspek personalnya, hubungan emosi Anda dengan Dewan juga nggak bagus. Saran saya, Anda di tipe yang ideal. Udah, deket secara emosional, tapi prosedurnya jelas. Sehingga kembali ke sini, ranah private dan publik, Anda akan ngomong gini, maaf Pak, nggak bisa. Kan kita udah baik nih Pak, lebih baik ikut prosedurnya. Prosedurnya gimana? Ini. Oh iya udah, saya ngikut, tolong diatur saja ya. Enak Pak. Oke? Sip? Oke, saya kasih icebreaker dulu. Anda kayaknya mulai ada yang agak perjuangan lihat saya ya. Oke, kalau saya bilang ces, tolong tepuk sekali, prok gitu ya. Kalau bilang ces ngapain? Prok. Nggak usah ngomong prok, tepuk aja ya. Oke, kita mulai ya. Ces. Gampang. Sekarang saya tambah boom. Kalau saya bilang boom, tolong hentakkan kaki Anda di lantai. Ya, kita tes ya, kita tes. Ces. Ada yang begini toh, masih aneh-aneh toh. Oke. Kelihatan kok ada yang begini, kok dua-duanya gerak gitu ya, oke ya. Susah nih ngomong sama ASN ini, pasti staff itu ya, oke ya. Oke. Makanya nggak pernah naik jadi eselon 4 ya, gitu aja susah. Oke Bu. Sesama Ambon ya. Oke, ces, boom. Oke, saya gabung ces dan boom. Dengarkan baik-baik. Ini akan mempengaruhi TPP Anda ketika pulang nanti ya. Hati-hati ya. Oke, ces, boom, boom, ces, boom. Bapak kebalik-balik. Saya lihat, perhatikan tadi. Kayaknya kebalik-balik ya. Oke, lagi ya. Ces, boom, ces, boom, ces, boom, ces, boom. Terserahlah pokoknya gerak semuanya kira-kira begitu ya, biar Anda nggak ngantuk aja ini ya kita. Ini makin lama pesertanya lucu-lucu ya saya lihat ya. Ini yang terbaik di kabupaten kota Anda masing-masing ini. Ini yang terbaik. Nggak ada yang lain kok sampai dikirim ke sini ya. Ya materi lagi bro. Sip. Nah sekarang yang jadi problem besarnya adalah, sekarang yang jadi problem besarnya begini. Mau tidak mau, suka tidak suka, interaksi kita dengan Dewan dan anggota Dewan itu kan ada, ya bukannya gangguan lah, ada distorsi ya, distorsi itu gangguan juga ya. Kita kena COVID-19 dan COVID-33, betul ya? Itu kira-kira hubungan Anda dengan teman-teman Dewan agak sedikit terganggu enggak? Agak terganggu, saya paham betul. Makanya sekarang modul saya yang agak ramai di teman-teman Dewan itu adalah public speaking. Supaya dewan-dewan itu bisa ngomong, supaya mereka nanti kalau diundang OPD jadi pembicara, ngomongnya nyambung. Karena ada teman-teman di Dewan itu kalau disuruh minta untuk menjadi pembicara cuma gini loh, Assalamualaikum, merdeka, merdeka. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya apa, saya bilang gitu. Nah makanya mereka lagi mendesain itu. Nah sekarang yang jadi masalah begini Bapak Saudara. Kira-kira kalau ada pertanyaan gini, COVID-19 itu selesai kapan teman-teman? Karena ini ada hubungan dengan sikap mental kita. Ada hubungannya dengan power of personality, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Kalau ada pertanyaan COVID-19 akan selesai kapan? Kira-kira kapan Bapak Ibu Saudara? Hah? Nyebut waktu. Kira-kira akan selesai kapan? Besok. Itu yang selesai Anda, bukan COVID-19-nya Pak. Nggak mungkin lah, yang divaksin belum sampai 70% kok.
herd immune kan katanya akan tercapai kalau 70% dari populasi, Pak. Dan kita belum sampai 70%. Saya baru didaftar terus berulang kali tapi belum divaksin juga. Teori pandemi mengatakan, nah ini ada hubungannya dengan mental, karena lamanya pandemi itu akan membuat sikap mental Anda berbeda. Sepakat ya? Contoh begini, ketika putra putri ponaan cucu bapak ibu saudara sekolah yang di usia SD, yang sekolah itu siapa? Anaknya itu atau orang tuanya? Bener kan? Saya takut nanti begitu mereka masuk sikap mentalnya nggak berubah. Ketika Bapak Ibu WFH, apakah Bapak Ibu betul-betul WFH? Ada dua pilihan, work from home atau stay at home. Bapak Ibu lebih banyak? Terima kasih untuk pertobatannya ya. Anda mengaku dosa. Inilah yang menghabiskan APBD Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mental itu menjadi sangat penting. Nah, ada 3 tipe pandemi. Nanti hubungannya dengan sikap mental. Sikap mental ini akan berhubungan dengan yang namanya power personality kita. Kepribadian kita akan terbentuk di dalamnya. Nah, kalau ditanya pandemi 3 tipe itu seperti apa, Pak? Pertama tipe V, Bapak Ibu Saudara. Tipe V itu kayak gini. Terjadi pandemi, turun dengan cepat, kemudian recovery dengan cepat. Kita pernah kena sehingga tidak terganggu sikap mental kita. Bapak Ibu masih ingat ketika kita kena yang namanya SARS? Masih ingat enggak? SARS. Waktu kita kena pandemi SARS, apakah kita pakai masker? Apakah kita ada WFH? Hajar semuanya. Karena recovery-nya cepat. Betul ya? Tipe yang kedua, tipe U. Tipe U itu kayak gini Pak Bu Saudara. Terjadi pandemi, turun drastis cepat-cepat, recovery-nya panjang, naik lagi. Kita juga pernah kena. Tapi tidak di era kita. Yaitu kejadiannya 1918 sampai 1920. Ini tahun ya, bukan pukul loh ya, ini tahun. Nanti Anda mikir, alah cuma 2 menit gini aja kok gitu. Ini tahun, ya. Waktu itu ketika kita kena yang namanya flu burungmu ngawur aja. Flu Spanyol, flu burung. Ini flu-nya bapak-bapak pada burungnya pada flu ya? Jauh dari istri langsung flu semuanya saya lihat ya. Ingin ingusnya dikeluarkan semua nih saya lihat ya. Makanya bawa istri supaya aman. Jadi saya jalan darat ini bawa istri Pak, supaya nemeni saya ya. Agak takut juga Pak, agak takut juga. 3 hari 4 hari di Surabaya itu kan nanti bisa diambil janda gitu kan repot ya. Oke. Makanya ada isu jangan-jangan ini siklus 100 tahun kita, betul ya? Pak, sikap mental kita agak hancur loh 2 tahun pada saat itu kalau Anda baca sejarah. Gitu ya. Nah, tipe yang ketiga, tipenya COVID. Saya agak takut kita di tipe ketiga ini Pak. Tapi feeling saya ketiga. Terjadi pandemi, turun drastis, new normal, oh aman, naik. Piknik, pertemuan asdeksi, ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya perjalanan dinas jalan semuanya lah, kira-kira gitu, betul ya? Tanpa disadar kita kena gelombang kedua. Makanya waktu saya diskusi dengan teman-teman kesehatan, dia ngomong gini, Pak, hati-hati di akhir tahun itu akan ada yang namanya second wave, Pak. Dan betul, Pak, kita sempat menyentuh angka 15.000 per hari kena COVID. Saya begitu tahu COVID karena saya pernah kena Pak, jadi saya mempelajari itu. Dan saya bangga sebagai eskov, sarjana COVID. Dan masih hidup. Bergejala, nanti saya tunjukkan foto-foto saya. Ya, aman-aman Pak, lebih baik kena sehingga ada imunnya minimal 6 bulan. Daripada belum kena. Feeling saya Bapak loh setelah ini, feeling saya Pak. Sip. Ini sudah dirapid semua ya bro? Antigen? Wih keren. Tapi Bapak pucet loh saya lihat dari tadi loh. Pucet gitu loh. Ya. Kemudian naik lagi Pak. Baru kita ini. COVID Pak.
Saya membaca berbagai literatur, saya setuju dengan WHO. WHO itu mengatakan kita relatif aman di Desember 2021. Relatif aman. Masih setahun lagi. Tapi asdeksi masih jalan, tenang saja. Saya tahu kok Bapak Ibu bisa jalan-jalan ya begini nih ya, saya paham lah, saya paham. Sip. Jadi Bapak Ibu Saudara, hubungannya apa? Hubungannya simple. Hubungannya di sini nih, boleh mati lagi saya? Hubungannya di sini. Lu kok balik lagi? Set. Karena definisi new normal itu adalah ini dia. Ini yang kadang salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID, tapi adaptasinya jangan selalu protokol kesehatan, tetapi sikap mental. Sikap mental itu yang akan membentuk hubungan Anda berinteraksi dengan teman-teman dewan. Mental Anda terbentuk atau tidak. Nah, supaya mental kita terbentuk, ada 4 hal yang harus Anda lakukan, Pak. Ini dia, Pak. Get up, bangun. Dress up, siap-siap, berbenah diri. Show up, tunjukkan. Dan never give up, jangan menyerah. Khusus Bapak dari Lombok Timur, saya tambah 1, Pak. Khusus buat Bapak ini. Saya kok agak punya ikatan emosional dengan Bapak. Saya kasih khusus, Pak. Get up, dress up, show up, never give up, check up. Bapak yang terakhir itu, Pak. Feeling saya agak nggak enak lihat Bapak ini. Pak, nanti setelah ini kita foto ya. Saya kok agak-agak senang dengan Bapak. Nanti mau saya upload, Pak. Salah satu peserta yang bertobat gitu. Jadi agak kan saya upload di IG saya, Pak. Nanti saya upload di IG saya. Bapak punya IG? Instagram? Oh, beli di Alfamart lagi diskon, Pak, kalau belum punya, Pak. Lagi murah, Pak, lagi murah di Alfamart. Alfamart ya. Kalau bisa minta yang second, Pak, itu lebih murah lagi ya. Nah, yuk mari kita lihat satu-satu. Wih, nggak kerasa setengah 4, 1 jam lebih. Bapak Ibu kerasa enggak kita sudah 1 jam? Nggak kerasa ya? Saya yang kerasa, Bu. Anda enak ngowoh ketawa makan. Saya ini belum sempat makan. Sip, lanjut ya. Duh, kok balik lagi, salah ngeklik ya. Oke, sip. Ini rekamannya nanti bisa di-download ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kangen dengan saya bisa di-download di YouTube. Tolong di-subscribe supaya panitia bisa mendapatkan tambahan dari YouTube. Untuk ganti anduk Bapak Ibu yang diambil itu loh ya, supaya ganti anduk. Nah, berarti kuncinya satu nih, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya pembaruan new normal, new habit, new skill. Menjadi kata kunci berikutnya ya. Kok balik lagi, saya belum mulai familiar dengan ini ya. Tapi ini bagus banget nih, Bro Suban, nanti saya tanya ya, belinya di mana loh, ini bagus banget ini. Keren, jaraknya jauh banget ya. Oke. Yuk, yang pertama. Yang pertama itu kan berpikir, bersikap, bertindak ya, seperti apa dalam interaksi kita. Saya paling suka dengan kata-kata ini, teman-teman. Sebentar, ini kok agak gara-gara pakai kacamata agak susah ini. Tunjungan Plaza tutup jam berapa panitia? Jam 9. Ketahuan tadi malam berarti udah pernah ke sana ya. Oke. We become what we think about. Jadi kita itu akan menjadi seperti apa dari apa yang kita pikirkan. Proses interaksi kita dengan orang lain itu berbicara tentang apa yang kita pikirkan terhadap diri kita. Agak filosofis memang ya. Karena dari apa yang kita pikirkan itu akan membuat interaksi kita hidup dengan sesama kita atau tidak ya. Nah, berbicara tentang we become what we think about, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan gini. Hati-hatilah memberi label baik kepada diri Anda ataupun kepada orang lain, karena kata-kata kok hilang ya. Kata-kata Anda itu akan menjadi self concept Anda. Jadi kalau Anda ngomong gini loh, ya Mas saya memang staff lah, saya memang bantu teman-teman dewan, ya udah Anda akan selamanya menjadi inferior. Anda tidak superior. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman dewan, itu kan begini, ada 2 sisi yang harus diperhatikan. Ingat tadi yang saya katakan di awal ya. Mari kita lihat. Ini kan saya gambar manusia ya. Kaki. Tengahnya mau saya isi nanti. Ayammu bukan manusia ini. Ini ya saya tulis aja lah, manusia gitulah supaya Bapak Ibu lihat. Manusia. Enggak, ini kan ini. Hah?
Kenapa? Hah? Ini kayaknya ruangan ini terbagi menjadi 3 ya. Agak kacau, cukupan, kacau sekali di sini kan. Diem, tidak jelas sama sekali ya, oke. Jadi kan ada 2 sisi nih saling berinteraksi. Nah, di dalam sisi berinteraksi itu, di dalamnya di sini itu ada yang namanya, makanya saya tulis gede supaya saya bisa ngisi di sini. Namanya self, ada 2, awareness, SA, dan self management, SM. Sama di sini juga ada SA, ini ada SM. Kalau diterjemahkan, ini adalah ASN, Anda yang jadi setwan, ini adalah DPRD. Betul ya? Sehingga ketika terjadi interaksi, kita harus membangun sama-sama self-awareness dan self-management. Supaya ketika kita terjadi interaksi, RM, relationship manajemennya berjalan dengan baik. Contoh konkretnya gini, saya harus tahu diri bahwa saya adalah seorang fasilitator bagi Dewan, tapi Dewan juga harus tahu diri bahwa ketika saya menjadi fasilitator, saya harus bisa membedakan ranah publik dan ranah private tadi. Maka hubungannya akan jadi enak, Pak Bu Saudara. Tapi begitu Anda dua-duanya nggak ketemu, susah kita akan membangun relationship tersebut. Makanya hati-hati dalam memberi label dalam kehidupan Anda. Karena ketika label itu dibentuk, interaksi di sini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena self-awareness Anda menjadi inferior, sementara teman-teman Dewan superior, maka kita akan selalu di bawah terus begitu. Padahal Tuhan menciptakan kita ini kan sama. Itu yang perlu dibangun, self-awareness dan self-management kita dalam berinteraksi sehingga relationship manajemennya bisa berjalan dengan baik. Oke ya? Sip? Bungkus? Oke, lanjut. Permasalahannya kadang masalah itu ada di dalam kehidupan kita sendiri, Pak. Ada yang namanya noda karakter. Saya tunjukkan, Pak, dengan simulasi sederhana ini. Mari kita lihat. Boleh di-shoot kalau ini keren ini, ya. Ayo. Kepala saya jangan dipotong, naik. Naik dikit lah. Bro. Naikin. Nah. Nanti nggak dibayar loh kamu loh ya, oke. Nggak bercanda. Pak, Bu. Ketika kita dilahirkan, kita ini kan baik adanya, toh, betul nggak? Betul nggak? Ngerti dosa belum? Belum. Saya sadar betul itu. Karena setiap orang pada prinsipnya baik. Tapi tanpa kita sadari, kehidupan kita dalam tanda petik agak kelam, karakter kita, karena kita dinodai sedikit demi sedikit, akhirnya mewarnai kehidupan kita. Nanti ada hubungannya dengan karakter kita sebagai sekretariat Dewan, ya. Mari kita lihat. Ini gimana? Enggak apa-apa, yang penting ada SPJ-nya, aman kok. Netes. Ngerti? Loh, tapi dosa loh, enggak apa-apa. Yang penting enggak konangan BPK. Netes. Lah nanti kalau ditanya dari mana? Aman-aman. Karena ini sudah terstruktur. Netes. Loh, tapi nanti gimana? Ini masalah kebenaran, masalah kehidupan kita berikutnya. Aman-aman. Semuanya melakukan. Netes. Akhirnya tutup mata, netes semua, Pak. Dari yang pertama bening menjadi, hati-hati dengan noda karakter dalam berinteraksi. Kalau Anda sudah terjerembab dalam satu noda, Anda akan terjerembab dalam noda-noda yang lain. Keren enggak? Khusus buat Bapak, khusus buat Bapak. Khusus buat Bapak ini dari Lombok Timur. Kenang-kenangan dari pembicara, kenangan. Itu sudah saya campur sianida sedikit saja, Pak. Jadi Bapak bisa menikmati, ya. Bapak bisa menikmati. Apa yang mau saya katakan? Kalau Anda dalam membangun interaksi dengan Dewan,
Anda harus punya karakter, personality yang orang tahu bahwa Anda hidup benar. Kalau Anda sendiri nggak benar, bagaimana Anda akan membuat benar institusi itu? Nangkap ya? Saya ketika dengan klien saya kadang kan di entertain yang aneh-aneh kan. Saya bilang sama mereka, kalau nge-entertain saya jangan aneh-aneh. Bagi saya hanya satu yang paling penting, makan, saya bilang gitu. Loh ngeri loh Pak, betul enggak? Ini Bapak diem, ingat dosa Bapak ya, kok di entertain gitu. Saya mentok di entertain karaoke, karaoke pun karaoke yang jelas. Lebih dari itu enggak saya, enggak berani saya. Karena saya punya prinsip, walaupun istri saya nggak ngerti, ini direkamnya nanti diedit ya, jangan sampai nanti istri saya ikut nonton ya. Pak Suban tolong ya nanti ya, bagian ini diedit saja Pak, di-cut ya. Oke. Oh tapi istri saya itu paling percaya sama saya kok. Walaupun istri saya nggak ngerti, tapi ada Tuhan yang lihat saya. Keren nggak? Supaya noda karakternya tadi yang sudah di Bapak semua, noda karakternya itu ya, itu tidak kemudian kita menjadi ternodai lagi. Jangan Pak, karena sedikit-sedikit menjadi bukit. Saya pernah marah-marah di satu panitia, saya tanda tangan tidak sesuai dengan angkanya. Saya ngomong begini, bagaimana mungkin saya bisa tanda tangan sesuatu yang nggak benar, sementara di kelas saya mengajarkan hal yang baik. Nggak mau saya bilang. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa lah, saya punya integritas. Takut mereka. Terus mereka, oh ya Pak, mohon maaf, kami printkan yang terbaru. Saya cuma mikir gini, nggak diundang lagi nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Yang penting saya punya integritas. Masih diundang juga. Bukan asdeksi, bukan. Kalau asdeksi tertib kok, tertib betul. Dia menservis saya luar biasa. Saya dikasih kamar yang terbaik, saya tahu persis itu. Thank you Pak Suban. Kalau bisa standar itu jangan diturunkan. Besok-besok seperti itu saja terus ya. Keren. Dan ketika kita berani berkata tidak, orang akan lihat personal kita, personality kita akan jadi seperti itu. Ngerti maksudnya? Jangan sama Dewan. Setelah mereka pulang dari Surabaya, mereka punya integritas. Karena kenapa? Sudah minum kopi, Pak. Sip. Acara kita sampai hari Minggu, tolong Bapak pulang di hari Minggu dan jangan sebelum hari Minggu atau setelah hari Minggu. Apalagi yang luar-luar pulau ini loh. Bertobat Pak, Minggu pulang Pak, Senin masuk kerja Pak. Nanti saya cek Bapak. Saya cuma tanya, Bapak masih hidup? Masih, lanjut Pak, kira-kira gitu kan. Pak, saya kok suka dengan Bapak ya, Bapak itu dalam penerawangan saya, mohon maaf, Bapak ini orangnya easy going, tulus, suka saya. Duduk di depan, nggak ngerti apa-apa, itu bagus banget Bapak. Kayaknya Bapak tulus sekali ya, tulus sekali. Pak Suban, kenapa selalu ada peserta saya yang begini ya? Besok kalau sesi saya, tolong diseleksi dulu Pak ya, kalau mau ikut sesi saya ya. Enggak, tapi Bapak keren lah Pak. Nanti jujur kita foto berdua Pak, kita foto berdua ya. Sip. Lanjut ya. Lalu pertanyaan gini, Pak gimana caranya supaya kalau kita udah punya noda karakter kayak gini, saya pinjam lagi Pak, mohon maaf. Loh kok sudah berkurang, Bapak minum ini? Oh sambil barokah. Pertanyaannya gini, lalu Pak gimana caranya supaya noda hitamnya ini menjadi putih? Apa yang harus dilakukan? Dibuang, berarti Anda dihilangkan semuanya dulu, diganti ASN yang baru. Bukan begitu. Yang harus Anda lakukan? Yes! Bapak cerdas ternyata ya. Sip. Keren Pak.